kelihatan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat memenuhi undangan sahibul hajat dalam rangka malam ke-40 almarhum Bapak Bakti Khatib bin Muhammad Syafi'i, yang lebih masyhur lagi, yang lebih populer, yaitu Bang Untik. Ya. Subhanallah, semoga apa yang kita lakukan dan semua usaha yang dilakukan oleh keluarga almarhum mengupayakan terlaksananya majelis pada malam hari ini untuk kebaikan daripada almarhum dan juga orang-orang yang diniatkan, insya Allah sampai pahala ganjarannya kepada mereka dengan Allah lipat gandakan kebaikannya, Allah ampunkan dosanya, dan Allah jadikan di alam barzah, di alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah jauhkan min fitnatil kubri wa azabiha, dan Allah jauhkan daripadanya salah satu hufrah min hufarain niran. Tidak terasa waktu, walaupun kita nggak tunggu, udah 40 hari. Baru kemarin Ustaz Salahuddin Ustaz datang, apaan? 40 hari siapa? Udah 40 hari ya, perasaan kayak baru kemarin ya. Ya, padahal jadi kata kullu ma fata ba'id, apa yang telah dilewati itu sangat jauh. Makanya kalau sebelum menjelang subuh saya nungguin, nggak keluar, nggak kedengeran lagi itu suara. Sebelum subuh saya dengerin nggak ada kedengeran suara. Dulu biasanya mushola Al-Hikmah ramai itu, mulai dari jam 4, setengah jam sebelum subuh. 10 menit lagi masuk waktu subuh. Ayo sholat subuh berjamaah. Ya, bener gak? Apa lega ini Mas Safar? Apa lega? Subuh berjamaah. Ayo. Ya. Subhanallah, itu panggilan semua teringat benar. Ya, yang males bangun jadi bangun. Buru-buru. Ini sekarang nungguin, nggak tahu-taunya banyak yang kelewatan nih. Almarhum udah nggak ada ya, subuhnya udah kelewatan. Itu adalah kenangan yang indah, telah mencatat suatu sejarah yang selalu diingat dari kebaikan almarhum dan juga yang lainnya. Selain istiqomah sholat 5 waktunya, tentunya ini akan menjadikan contoh, merupakan bekal beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu doa yang kita baca, tentunya itu dapat mengingatkan kita majelis-majelis takziah, majelis 40 hari seperti ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasadi wa barakatan fil rizqi wa taubatan wa maghfiratan wal afwa wan najata minan wal afwa indal hisab. Itu ada beberapa doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Ya, keselamatan apa? Kita punya agama, harus kita jaga supaya selamat. Kita punya agama, yang lainnya ringan, yang lainnya enteng. Yang penting itu agama kita jaga supaya utuh, jangan sampai kita kembali agama kita rusak dengan kita tidak taat melaksanakan apa yang Allah perintahkan atau menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Alangkah berbahagia dan gembiranya seseorang yang kembali kepada Allah, membawa iman, membawa Islam, membawa agama yang utuh. Maka perlu dikatakan salamatan fitin wa afiatan fil jasadi. Ini juga doa salah satu untuk kita perlukan pada saat-saat sekarang ini.
perlu sehat zahir dan batin, perlu sehat dari segala macam penyakit dan termasuk semuanya segala macam bala dan termasuk daripada virus yang mengkhawatirkan sekarang ini. Insya Allah kita baca wa'afiatan bil jasadi wa barakatan bil rizki, dan minta kepada Allah rezeki yang berkah. Nggak perlu banyak rezeki, yang penting kalau kita ada perlu, kita mau ada ya. Oh, ditanya apa tanda-tandanya rezeki yang berkah? Tuh, kalau makna berkah tuh kayak air zam-zam di Mekah. Air zam-zam di Mekah. Ini sekarang udah beberapa bulan ini airnya jarang yang ngambil. Langsung orang-orang yang umroh, yang ziarah, orang-orang yang tawaf, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh di Mekah. Jamaahnya sedikit. Padahal air yang diperlukan, yang diambil pada waktu saat musim haji, pada waktu saat umroh itu sangat banyak. Seharusnya sekarang kalau kagak dipakai, nggak diambil, udah banjir tuh airnya. Banjir kagak? Kagak. Sebanyak apapun pada waktu saat ada jamaah cukup. Sekarang lagi kagak diminum, kagak banjir. Tuh rezeki yang berkah begitu tuh. Ya. Banyak banget kagak. Nggak ada juga kagak. Buat belanja keperluan sehari-hari ada. Buat pendidikan anak sekolah saat diperlukan, buat SPP-nya, buat ininya, termasuk buat kotanya itu, ya. Buat apa tuh namanya? Buat kotanya itu sekarang ini online, ya, online. Bang Ian kira mau online. Ya, aku ada duitnya. Ya, rumah bocor mau dalanin, duitnya ada. Terus pengen pergi haji buat nyetor ada. Itu begitu aja lah, cukup udah. Khairul rezeki mayakfi, sebaik-baik rezeki itu yang cukup. Minta kepada Allah sungguh-sungguh, dibarengin sama syariatnya. Boleh dikatakan susah, lagi sepi di sekarang kebijakan ekonomi pemerintah lagi begini, tapi pintu rezeki Allah itu masih sebuka. Nggak nyoba bukan bersepi, maka ketika rezeki kita tutup, Allah memberikan mudah aja kepada kita. Bahkan yang banyak banget sekarang. Saking kebanyakan jadi ketahuan. Saking kebanyakan ngumpulin. Khususnya ini RT 13, RT 14. Dulu waktu masih normal jarang nih pada nyetok beras 20-30 kilo. Di rumahnya sekarang masih apa? Ada kagak? Masih ada kagak? Ya, waktu saat normal saya tahu benar itu nggak pernah nyimpan beras boro-boro. Hampir butuhan. Banyak sekarang berkah, makanya itu syukuri. Ya. Apalagi semaksudnya kita luangkan buat ibadah kita, buat bekal kita, buat akhirat. Nggak akan habis-habis yang namanya hidup dunia. Ya. Apakah nanti lagi normal kita jadi berubah nasib kita? Sama sekarang. Wah, nanti kalau lagi normal gue jadi orang kaya, nggak normal gue jadi orang miskin. Ya, kalau nanti lagi normal gue jadi orang alim, rajin ibadah. Nanti kalau lagi nggak normal gue malas lagi. Enggak. Lakukanlah sekuat hati. Itu dikatakan salamatan fidin wa afiatan fil jasi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut. Bertaubatlah kepada Allah sebelum datangnya kematian. Baru terasa haus kita hilang kalau kita minum. Allah memberikan taubat kepada kita kalau kita mohon taubat. Tapi kalau kita nggak mau rubah kelakuan-kelakuan yang buruk, digantikan dengan yang baik, sampai kapan nggak terjadi? Sampai kapan kita menunggu masanya? Kecuali kita tunggu kematian. Maka kalau sudah mati, itu tidak Allah terima taubat seseorang. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugargir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seorang hamba selagi ruhnya masih di tenggorokan. Kalau udah lewat tenggorokan itu udah gak diterima lagi, udah habis masanya. Apa yang kita lakukan sekarang bersungguh-sungguh sepenuhnya. Selagi kita banyak waktu, banyak masa untuk berbuat baik. Dan mungkin kalau pada hadir semuanya sholat 5 waktu di musola nggak muat kali ini ya. Ini saya anggap ini termasuk ini 40 hari akbar ini. Dari ujung ke ujung jalanan ditutup di sini, ya. Sampai musola, sampai belok di sana.
Itu apa? Taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab. Semuanya itu tahapan-tahapan yang kita akan jalani dalam kehidupan ini. Ketahuilah kita akan bernasib sama dengan almarhum Bapak Bakti Khotib. Suatu saat ini akan kita kembali kepada Allah. Siapa yang paling peduli, siapa yang paling sayang kepada kita adalah diri kita. Tunjukkan kita peduli pada diri kita, sayang pada diri kita dengan memperkaya diri kita dengan amal-amal yang baik. Biasakanlah mata kita melihat sesuatu yang baik, membaca Al-Quran. Lapaskanlah lisan kita dengan lapas-lapas yang baik, zikir. Langkahkanlah kaki kita ke tempat-tempat baik, seumpama hadir majelis ilmu, salat berjamaah. Tidak kurang daripada setiap hari kita dapat mengambil faedah buat akhirat kita. Kun mustafidan kulli yaumin ziyadah. Jadilah kalian setiap hari itu mengambil faedah buat akhirat kalian. Kalau urusan dunia ini nggak selesai-selesai, nggak habis-habisnya. Jangan kita hidup di dunia ini dengan angan-angan besok kali, minggu kali, nanti kalau udah normal. Banyak kali udah pada kotor semua sekarang. Ya. Udah pada hitam tuh airnya. Ini kali mulu. Ya Allah, penting pikirkan. Wa tamanna 'alallahil amani. Kebanyakan di antara kita cuma berangan-angan ingin masuk ke dalam surga, selamat dari siksaan neraka, selamat daripada soal munkar dan nakir, tapi kita tidak mempersiapkan hati kita, diri kita, semuanya dengan sungguh-sungguh untuk memperamal. Insya Allah dengan keberkahan, manfaat, faedahnya kita hadir paling tidak pada saat malam hari ini. Selain kita doakan untuk almarhum dan orang-orang yang diniatkan oleh sahibul bait, manfaatnya buat kita tuzakirunal akhirah, paling tidak mengingatkan kita pada suatu saat itu adalah alam akhirat. Berapa banyak para ulama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mereka dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa bulan sebelum wafat Kiai Razi pada waktu saat di pondok itu nggak ada tanda-tanda. Kami sudah merencanakan akan membangun pondok ya di daerah Tapos, tapi beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu saat itu kita hadir bersama-sama, bahkan semalam itu ngobrol dengan Habib Thohir Al-Kaf yang dari Tegal ya. Dan seminggu sebelumnya hadir di Malang. Tapi setelah itu waktu saat kami di Malang beliau sudah wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang lain ya. Banyak yang lain, kalau mereka sudah mempersiapkan diri dengan amal, memang yang dilihat itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan, semua kebaikan-kebaikan daripada keluarga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga khususnya almarhum Bapak Bakti Khotib bin Muhammad Syafi'i diterima pahala kebaikannya dan sampai kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dan Allah lipat gandakan kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi kita tutup ini majelis dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bijahi man unzila Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair wa ja'alna wal hadirin min ahsani ahlil khair. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.